Hoi, konnichiwa, Sapri desu. O genki desu ka? Watashi wa genki desu yo. Hari ini saya ingin upload video percakapan, teknik percakapan dalam bahasa Jepang gitu ya, khususnya untuk adik-adik yang udah lulus N3 ataupun yang lagi sedang proses N2 gitu ya. Aku ingin kalian menyaksikan video ini dan semoga video ini bisa jadi menambahkan wawasan kalian ataupun sedikit ya menambah skill percakapan kalian dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kita langsung aja gitu, langsung aja nanti akan saya terangkan sedikit demi sedikit poin-poin tertentu dalam percakapan dalam berbagai bentuk situasinya gitu. Oke, silakan menyaksikan. Manga 1自己紹介する。はじめまして、韓国から来たキム・チョルハクと申します。はじめまして、文学部2年の高橋恵子です。キムさんもこの大学の学生ですか？いいえ、今英福日本語学校で日本語を勉強しています。そうですか。はい、失礼ですが、もう一度お名前を。私は高橋です。高橋。高橋さんですね。どうぞよろしくお願いします。はい、いかがでしたか？難しくないでしょ？Untuk pertama kali aku yakin tidak begitu sulit gitu, karena ini hanya sekedar masih dalam situasi jiko shokai gitu ya, memperkenalkan diri. Oke, mari kita coba untuk menerjemahkannya. Barangkali ada yang masih belum tahu kosakata di dalam percakapan ini. Mari kita terjemahkan dengan secara gampang aja gitu ya. Silakan menyaksikan. Hai, Ostari sama Desta. Kira-kira beginilah ya terjemahan yang setelah saya buat gitu ya. Menurut saya pun nggak terlalu pas-pas sekali gitu. Yang penting nggak lari gitu dari nuansa makna dari percakapan tersebut gitu ya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan 2 poin gitu ya dalam percakapan jiko shokai ini, memperkenalkan diri ini. Rata-rata ya kita menganggap bahwasanya jiko shokai itu, memperkenalkan diri itu kan terlihatnya tuh berkesan gampang gitu ya. Hajimemashite, Sapri tomoshimasu, yoroshiku onegaishimasu, kayaknya udah selesai gitu aja gitu kan. Tapi kalau kita memperdalam lagi gitu ya, banyak gitu cara penyampaiannya agar lebih sopan, agar lebih kedengaran lebih baik lagi gitu terhadap lawan bicara gitu. Nah, di sini dalam jiko shokai kali ini aku ingin menyampaikan 2 poin. 2 poin. Yang pertama itu adalah saat kita kurang jelas dari terhadap nama yang disebutkan lawan bicara itu, bagaimana cara kitanya untuk menanyakannya lagi itu. Yang pertama adalah yang paling bagus ini loh. Yang paling bagus itu adalah sumimasen ga moichido onegaishimasu. Nah, ini yang paling bagus. Sumimasen ga moichido onegaishimasu, ini yang paling bagus, yang paling sopan gitu terdengarnya. Yang kedua adalah moichido onamae-o, langsung diputuskan aja gitu kalimatnya, karena nggak disebutkan sampai terakhir pun lawan bicaranya udah mengerti bahwasanya kita itu ingin dia mengucapkan namanya sekali lagi karena kurang jelas ataupun kurang terdengar dengan jelas gitu. Nah, yang satu itulah yang lumayan bagus lah. Moichido namae-o, kita bilang gitu, dia pasti akan menyebutkan nama dia lagi sekali lagi gitu. Nah, yang agak kurang bagus, barangkali untuk struktur kalimatnya itu nggak salah gitu. Moichido itte kudasai. Nah, ini struktur kalimatnya nggak salah. Jadi kita mengucapkan sama dia moichido itte kudasai, tolong ucapkan sekali lagi gitu. Memang iya gitu, nggak salah kalimatnya, tapi ini dia memiliki perasa memerintah gitu. Jadi kita memerintah lawan bicara kita itu untuk menyebutkan namanya. Nah, kalau bisa ini jangan digunakan yang awalnya kita gunakan. Yang pertama adalah sumimasen ga moichido onegaishimasu, tolong ucapkan sekali lagi. Ataupun yang kedua adalah moichido namae-o, kita putuskan gitu kan. Nah, untuk yang moichido itu kudasai ini karena dia memerintah, jadi berkesan kurang sopan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang paling tidak bagus. Dan aku yakin kalian ini yang kalian pelajari dalam bahasa Jepang selama ini.
waktu pertama kali belajar lah gitu, belajar bahasa Jepang itu adalah namae wa nan desu ka? Beb. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita seolah-olah itu hanya tertarik ataupun hanya kepingin tahu nama dari lawan bicara kita itu aja gitu. Jadi seolah-olah kita hanya butuh namanya aja gitu, berkesan kayak gitu, walaupun nggak salah gitu bahasa Jepangnya. Nah, nuansanya yang kurang baik gitu. Jadi kalau bisa, kalaupun kita dari awalnya itu nggak menggunakan hajime mashite, tapi kita ingin tahu nama lawan bicara itu, lebih baik kita menggunakan bentuk shimasen, pertama gunakan shimasen ya. Udah itu onamae o nanto o yobishitara ii desu ka ataupun yoroshi desu ka, itu yang paling bagus gitu. Bagaimana saya bisa menyebutkan nama Anda gitu. Nah, dalam arti bahasa Indonesia aja itu udah bagus gitu kan, kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, onamae o nanto yobishitara yoroshi desu ka ataupun ii desu ka, bagaimana saya bisa menyebutkan nama Anda gitu. Ini yang itu juga bagus gitu saat kita ingin menanyakan lawan bicara. Cuman ya itu namanya kita memperkenalkan diri gitu, percakapan memperkenalkan diri. Saat kita mengucapkan hajime mashite no Takahashi Sapri Tomoshimasu, otomatis lawan bicara juga mengucapkan namanya juga gitu. Jadi kita nggak perlu gitu, nggak perlu meminta nama lawan bicara kita gitu. Dengan secara alami dia akan mengucapkan namanya. Ini poin pertama ya, saat kita ingin menanyakan ulang lagi nama lawan bicara kita itu ya. Nah, ingat ya, yang paling tidak bagus itu adalah namae wa nan desu ka? Kayaknya aku seperti pengen tahu namamu aja gitu, namamu doang. Aku nggak peduli dengan jati dirimu gitu lah, gitu kira-kira kesannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah saat memperkenalkan diri itu, kalau bisa kita memperlihatkan sedikit jati diri kita gitu, jati diri kita, profil kita gitu. Misalnya kita kerja di mana, kemudian asal dari mana ya. Untuk orang asing ya biasa menggunakan itu nana di karakimashita gitu ya. Misalnya Indonesia karakita Takahashi Sapri Tomoshimasu, saya berasal dari Indonesia, nama saya Sapri. Itu orang asing banyak menggunakan. Untuk orang Jepang sendiri jarang gitu menggunakan nana di karakimashita itu. Biasanya orang Jepang itu menggunakan sushin, asal. Nagano Sushin no Suzuki desu gitu kan. Kenapa gitu? Karena orang asing ini kan kepingin menunjukkan jati diri, kita dari asal dari negara sini gitu. Itu memang nggak salah sih pola kalimatnya, cuman orang Jepang jarang menggunakan itu ya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya nggak menggunakan nama negara ataupun asal, kita bisa menggunakan nama perusahaan, nama restoran tempat kita kerja, arbeito, ataupun nama universitas tempat kita sekolah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya gitu untuk menunjukkan profil jati diri kita gitu. Misalnya kita kerja di Google lah gitu, misalnya Google de hataraite Takahashi Sapri Tomoshimasu, ataupun Nagoya Daigaku 4年生のTakahashi Sapri Tomoshimasu, ataupun Bulan Bali no restoran no Takahashi Tomoshimasu gitu kan. Jadi bisa kita kasih tambah embel-embel gitu untuk menunjukkan jati diri kita. Tapi itu nggak harus sih. Jadi kalau misalnya kita hanya cukup ingin menyampaikan nama kita doang, itu juga boleh gitu. Oke, kira-kira pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa, karena pelajaran ini akan bersambung gitu, dari yang paling gampang hingga yang lebih sulit gitu lagi ya. Jadi latihan gitu. Jadi kalau kebetulan kan saya kasih rekaman langsung yang dari CD-nya gitu ya. Kalau bisa itu diucapkan, dilapalkan, diulang-ulang kalau ada cari pasangan gitu. Karena untuk memperlancar kaiwa ini ya latihan. Begitu juga dengan belajar yang lain, macam kanji juga. Kanji harus ditulis berulang-ulang, bumpo juga harus ditulis kemudian dipahami gitu. Begitu juga dengan kaiwa gitu. Marensu suru nomi desu, tidak ada cara lain gitu. Nobenkyo juga chikamichi nai desu, tidak ada jalan pintas dalam belajar. Makanya itu kita harus berusaha terus-menerus, belajar terus-menerus. Nggak bisa belajar dengan mut-mutan gitu ya, kepengen belajar kalau enggak gitu. Kalau cara belajar begitu, sampai kapan kita nggak akan bisa mahir gitu. Oke, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Dan silakan lanjut video, silakan disimak gitu ya video selanjutnya gitu. Terima kasih banyak.